kembali lagi di podcast Ngatur and Chill episode Sleepover. Jadi di episode kali ini kita akan berdiskusi terkait komunikasi aktor politik di era digital. Nah, aku Putri dan hari ini kita akan membahas sosok yang sangat dekat dengan anak muda dan dunia pendidikan, yaitu Nadiem Makarim. Beliau ini adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Aku nggak sendiri nih, dan aku sudah hadirkan dua teman diskusi aku, yaitu Halo, kenalin, aku Melia. Senang banget bisa bergabung dengan podcast di malam hari ini. dan Halo semuanya, aku Encara Ninda. Dan aku juga excited banget untuk dengerin cerita kita tentang Nadiem Makarim ya teman-teman. Dan itu sangat menginspirasi banget. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih ke kakak-kakaknya, Nadiem Makarim itu sosok yang seperti apa sih gitu? Dari aku dulu ya. Iya, oke. Kalau menurut aku sendiri, sosok Nadiem Makarim karena dia salah satu Kemendikbud ya. Kayak tuh dia tuh kental banget sama kita yang kaum pelajar kayak gini. Jadi di antara menteri-menteri yang lain yang paling aku sorotin ya jujurnya sih Nadiem Makarim gitu. Kalau menurut aku juga hampir sama sih Mel ya. Soalnya kan kalau Nadiem Makarim itu memang dia Menteri Pendidikan. Nah dari SD, SMP, SMA dan itu menurut aku dia juga menyasarnya itu ke kalangan kayak Gen Z gitu. Jadi kayak lebih komunikatif aja ke kita dan mungkin lebih gampang diterima kali ya. Menurut aku sih kayak gitu. Selanjutnya, media apa aja sih yang sering digunakan Nadiem Makarim dalam strategi komunikasinya nih? Untuk sejauh ini yang sering aku lihat tuh seperti di Instagram ya, mungkin di TikTok, YouTube. Tapi yang sering aku lihat postingannya tuh lebih di Instagram pribadi sama Instagram Kemendikbud. Karena kan Nadiem sendiri tuh bagian dari Kemendikbud kan. Begitu pula dengan TikTok gitu. Ya, Mungkin kalau aku sendiri benar sih itu Instagram, TikTok sama YouTube emang paling sering banget gunain. Cuman yang menariknya itu adalah setiap platform itu dikemasnya beda-beda. Jadi kontennya itu menarik dari segala sisi, dari segala platform. Contohnya kayak kalau diperhatiin teman-teman misalnya buka di TikTok itu beda banget sama di YouTube. Contohnya bedanya adalah kalau di TikTok itu kelihatan fun dan menarik. Terus Gen Z juga sering banget lah disorot di TikToknya itu. Tapi kalau misalnya di YouTube pembahasannya itu pasti lebih informatif dengan mendalam gitu loh. Jadi pembahasannya pasti lebih deep dan terkhusus bahas Merdeka Belajar. Kalau menurut aku sih gitu ya. Berarti bisa dibilang bahwa pendekatan PR digital Nadiem Makarim itu multi platform dan sangat terarah gitu ya. Iya, betul banget. Sebenarnya kayak gitu sih. Nah, kalau begitu menurut kakak-kakaknya apa saja sih tujuan utama dari strategi digital PR yang dibangun oleh Nadiem Makarim ini nih? Kalau menurut aku ya, Iya. pasti yang pertama personal branding. Ya, pastinya. Iya. Nadiem Makarim di sini tuh kayak kelihatan banget kalau dia tuh mau bikin suatu personal branding yang nunjukin kalau dia tuh seorang pemimpin muda. Jadi itu juga bisa menginspirasi para Gen Z untuk tunjukin bahwa mereka juga bisa nih menjadi pemimpin muda seperti itu. Mungkin ya kalau dari aku. Lebih ke meningkatkan citra ya. Iya, Benar. pasti. Karena ya sebagai pemimpin yang muda, terus dia itu juga inovatif ya. Iya, betul. Terhadap kita yang Gen Z. Tapi nggak cuma Gen Z aja nih. Kalau menurut aku yang kedua adalah kebijakannya. Cuman banyak masyarakat mungkin yang nggak tahu kebijakan beliau itu seperti apa sih. Contohnya kan itu ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, terus guru penggerak juga kalau tidak salah ada. Terus juga kan kita sebagai mahasiswa nih, itu mungkin sangat terbantu sekali dengan program Kampus Merdeka ya. Iya. Gitu. Kalau di kampus kita sendiri juga ada program Kampus Merdeka. Jadi seperti jatuhnya kayak pertukaran belajar kayak gitu. Kalau menurut aku sangat komunikatif sekali, cuman banyak yang belum tahu tentang kebijakannya. Jujur aku tuh paling salpok dan nyorotin banget tuh yang Kampus Merdeka kan. Bener, Karena kita bener, sebagai bener, mahasiswa bener. kayak relate banget tuh pengen Bener nyoba tuh banget, bener. Kampus Merdeka tuh gimana gitu. Betul, cuman mungkin kita belum dapat kesempatan Iya. aja kali ya. Next time untuk- mungkin ya. Bisa. Dari Bisa kakak-kakaknya udah pernah nyobain belum ya itu atau daftar gitu kayak Kampus Merdeka? Belum sih, gitu? cuman mungkin kita juga termasuk salah satu ya, kita tahu, tapi kita itu belum mempelajari ya. Belum pelajari dan kayak Bener. masih ragu untuk Bener, bener, terjun bener, ke Kampus Merdeka tadi. Betul.
Aduh, kayaknya kita dari tadi serius banget ya, kayak sambil minum gak sih? Boleh. Seret sih. Seret kan? Seret. Udah host banget dari tadi sumpah. Oh iya ya kak. Siti tolong dong kasih kakaknya minum. Oke, makasih ya Siti. Iya. Nih. Oke. Terima kasih. Oke. Itu cikinya juga. Wah, ada Ada chicken juga. juga. Ada dong. Kita udah Apa sediain. Itu tahu. Apa ini? Tahu ini kak. Oh, tahu balik ya? Iya dong. Ih, cemilan kesukaan aku lagi. Oh, Mau iya. makan ya, izin ya. Jangan dilihatin. Mau tahunya? Aku mau ini aja deh. Aku nih. Enak. Aku juga mau deh. Boleh nggak? Boleh. Boleh Masa tahu. Masa kita doang yang makan? Iya. Siapa tahu kan nggak boleh ya. Iya, boleh. Terus lanjut pertanyaannya apa lagi nih? Oh ini kita santai aja lah ya. Audiens utama dari strategi nya apa sih gitu, kayak misalnya apa sih? PR-nya. Audiensnya Audiens dari ininya, media sosialnya dan lain Iya. sebagainya. Oh, kalau misalnya dari audiensnya Nadiem Makarim sendiri itu kayak yang aku bilang sebelumnya, dia kan banyak anak-anak muda ya, banyak anak muda termasuk pelajar, mahasiswa, terus juga ada guru atau instansi pendidikan lainnya, termasuk yang sebelumnya aku bahas juga di platform Nadiem itu termasuk kita generasinya di tiap platform itu pasti mengarahkan ke Gen Z. Jadi kalau menurut aku itu sih strateginya lah dari target pelajarnya, mahasiswa dan lain sebagainya. Kalau aku lihat juga dari konten-kontennya tuh emang nyasarnya ke mahasiswa gitu, atau ke pelajar gitu, ke anak muda lah istilahnya. Dari kayak tau lah ya, Gen Z itu nggak suka tuh nonton video yang panjang-panjang Benar. durasinya. Nah kalau di TikTok kan kayak cuma paling 30 detik atau 1 menit lah gitu videonya. Kayak relate banget sama Gen Z. Itu tuh dari Nadiem Makarim sendiri sama Kemendikbud itu upayain banget buat ngedukasi anak muda tentang gimana cara belajar dan edukasi lainnya gitu. Berarti audiens utamanya nih, paling utama itu mahasiswa ya, kayak Pelajar, lebih ke pelajar dan mahasiswa. Kenapa itu juga jadi pelajar atau mahasiswa? Mungkin karena di dunia pendidikan ya, Mel. betul. Termasuk pengajar, guru juga termasuk salah satu target utamanya malah. Jadi semuanya saling berkesinambungan dari siapapun yang berada di lingkup pendidikan. Jadi artinya pendekatan komunikasi yang digunakan itu yaitu partisipatif ya. Betul, Iya, betul banget. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, kayak kira-kira konten-konten yang disampaikan oleh Nadiem Makarim dan tim itu seperti apa sih gitu? Dari kakak-kakaknya mungkin boleh disampaikan ya, kayak mungkin dari Kak Meli dulu. Sejauh yang aku lihat tuh sebenarnya banyak banget ya konten-konten edukatif yang Benar. disampaikan dari Nadiem Makarim sama Betul. timnya. Apalagi kan mereka Kemendikbud ya. Di situ mereka juga kayak ngasih gimana pemanfaatan teknologi gitu untuk pendidikan. Kemudian juga mereka juga menyediakan pendidikan yang merdeka gitu. Jadi murid itu bisa mengeksplor berbagai hal gitu untuk kebutuhan pendidikan mereka. Selain pendidikan itu paling ada kolaborasi ya, banyak banget kolaborasinya, mungkin dari menteri pendidikan itu dengan influencer atau mungkin dengan menteri-menteri lainnya, itu juga sangat penting. Kemudian kalau kita lihat dari bahasanya, penggunaan bahasanya itu sangat menyasar kepada Gen Z dan lain sebagainya. Digantungin lagi dengan apa? Dilihat lagi dengan platform-platformnya. Jadi kayak yang sebelumnya, kita balik ke sebelumnya. Kalau setiap platform itu punya narasi yang berbeda, tapi tetap sesuai dan selaras, kayak tetap berempati, konten-kontennya itu naratif dan sebagainya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, sebelumnya kan ini tadi bahas teknologi ya. Jadi di sekolah-sekolah gitu sekarang kayak anak-anak sekolah itu menggunakan HP ya? Gitu. Sejauh ini yang aku lihat programnya iya. Kemarin tuh juga kayak ada program dari Kemendikbud gitu yang nyediain laptop ya atau komputer di sekolahan gitu untuk memudahkan para siswa untuk belajar gitu. Mungkin kalau misalnya penggunaan HP itu dikontrol, adalah bagaimana nanti penggunaan HP itu bukan untuk bermain tapi lebih ke untuk searching di dunia pendidikannya, seperti itu, untuk membantu selain meringankan beban guru mungkin ya, kayak gitu. Jadinya
dikasihlah ada laptop gratis untuk membantu siswa belajar. Nah, jadi terkait program-program ini itu kira-kira sudah menyeluruh belum ya ke seluruh Indonesia gitu kan, mulai dari ke bagian pelosoknya gitu kan, apalagi Indonesia ini banyak juga kayak desa-desa ataupun apa segala macam itu di pelosok di dalam gitu. Apakah mereka dapat gitu atau hanya di bagian kota saja gitu loh yang baru menyebar gitu terkait program ini gitu. Sebenarnya ya untuk pemerataan sendiri mungkin masih ada beberapa Yang sekolahan yang belum ya, belum dapat. karena mungkin akses internet juga Benar, terbatas. Iya, terbatas di beberapa daerah gitu. Tapi sejauh ini kalau kita lihat dari konten-kontennya itu kan memang menebarkan empati, naratif, dan itu juga ada kayak behind the scene. Jadi plusnya itu kalau di Nadiem Makarim sendiri itu seperti di Kemendikbud ya, itu mereka tuh sering bikin behind the scene dari kebijakan-kebijakannya. Jadi kita tahu loh kalau itu tuh bener-bener real, mereka tuh ngeluarin kebijakan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas nih bagian yang sering terlupakan dalam PR digital, yaitu interaktivitas. Nah, sejauh mana sih audiens itu diajak terlibat dalam hal tersebut gitu? Kalau menurut aku sih untuk Nadiem dan timnya ini benar-benar aktif banget sih. Terutama kalau mereka itu sering ngadain kayak Q&A. Nah, dari Q&A-nya misalnya di konten YouTube ada yang komen, mereka tuh sering ngutip komennya untuk dibikinkan video gitu. Jadi nanti kayak kita komen dulu, terus nanti mereka mungkin pilih-pilih komen yang menarik, itu bisa mereka angkat untuk pembahasannya gitu. Aku sendiri tuh salvoknya di komen Instagram Kemendikbud atau enggak di TikToknya. Pasti itu beragam banget komentar dari para followersnya, kayak mengomentari mungkin dari kebijakan tentang keputusan untuk Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini ya. Sebagai penutup, apa yang bisa kita pelajari dari strategi PR digital oleh Nadiem Makarim ini? sebenarnya banyak banget ya kalau mau dilihat dari konten-konten yang dibuat. Nadiem Makarim ini sebagai Kemendikbud itu kayak nunjukin konten-konten positif gitu, dimana dia ngebangun branding, ngebangun personal brandingnya gitu dari Kemendikbud sendiri maupun dia pribadi gitu sebagai pemimpin yang muda. Kita juga dapat lihat dari konsistennya konten-konten yang dibuat untuk menunjukkan loh kalau Kemendikbud tuh kerjanya gini, bahwa mereka tuh kerja nyata untuk membangun pendidikan di Indonesia seperti itu. Di kebijakannya Iya. jadi pesan digitalnya ya. Kalau dari aku ya, selain konsistennya di pesan digital yang dia sampaikan ataupun dari personal branding yang dia sampaikan di media sosial itu, menurut aku yang penting itu selain pesan digitalnya atau konsistennya adalah bagaimana kebijakan tadi itu sampai ke kita. Jadi keterlibatan audiens lah, keterlibatan kebijakannya dengan kita sebagai audiensnya, dengan siapapun audiens yang ada di media sosial, di platform-platformnya yang dia buat sebagai digital PR tadi, itu bagaimana bisa tersampaikan ke kita. Jadi kebijakannya itu tidak hanya ngambang di kita aja, tapi kita tuh juga tahu loh. Jadi dengan keterlibatan dengan masyarakat tadi, kita bisa tahu apa sih sebenarnya isi kebijakannya gitu. Jadi mungkin dari yang nggak tahu itu bisa tahu karena ada kedekatan emosional, ada keterlibatan antara audiens dan kebijakan tersebut. Nah, aku sih gitu. Jadi dari Nadiem Makarim kita bisa belajar bahwa komunikasi publik yang kuat tidak hanya terdengar, tetapi juga terhubung dengan masyarakat, terutama pada pelajar ya Kak ya. Iya, betul. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih buat kakak-kakaknya dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton dan sudah dengerin podcast Ngelter and Chill. And sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Bye!
Bye.